pada saat teman-teman perjanjian kredit, itu dipastikan dulu teman-teman sudah mengikuti asuransi kematian. Kenapa saya bilang penting? Karena ada beberapa teman-teman yang berkomentar di video saya sebelumnya, kejadiannya pinjaman orang tuanya, kemudian orang tuanya itu mengalami bangkrut dan kemudian sampai tutup usia, di mana sekarang pihak dari perbankan tersebut kemudian minta pertanggungjawaban ke ahli waris. Apakah pada saat pinjaman kredit itu disertakan ahli waris? Saya rasa tidak. Selama jaminan tersebut tidak menyangkut ahli waris, itu biasanya tidak dilibatkan. Namun, pada saat nasabah tersebut tidak mengikuti asuransi kematian, di mana sebelum tenor ataupun sebelum kewajiban pinjaman itu selesai dan tutup usia duluan, maka nggak mau, itu adalah keluarga yang bakalan bertanggung jawab. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang, lagi berjuang untuk melunasi, semoga kerjaannya, usahanya dimudahkan agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya ikut asuransi pada saat kita pinjam ke perbankan. Baik itu Bank BRI, Mandiri, BNI, maupun bank yang lain. Tentunya konvensional ya. Dalam hal ini, ataupun dalam pinjaman, bahkan pinjaman kredit usaha rakyat ataupun yang reguler, kalau di BRI itu ada Kupedes yang bunganya normal, dan kalau ada di Mandiri ada kredit usaha mikro, yaitu dengan bunga dimulai dari 1% kalau saya tidak salah menyebut, koreksi kalau salah. Kemudian yang tak kalah penting, untuk sebelum ataupun pada saat teman-teman perjanjian kredit, itu dipastikan dulu teman-teman sudah mengikuti asuransi kematian. Kenapa saya bilang penting? Karena ada beberapa teman-teman yang berkomentar di video saya sebelumnya, kejadiannya pinjaman orang tuanya, kemudian orang tuanya itu mengalami bangkrut dan kemudian sampai tutup usia, di mana sekarang pihak dari perbankan tersebut kemudian minta pertanggungjawaban ke ahli waris. Memang kalau secara apakah pada saat pinjaman kredit itu disertakan ahli waris? Saya rasa tidak. Selama jaminan tersebut tidak menyangkut ahli waris, itu biasanya tidak dilibatkan. Namun, pada saat nasabah tersebut tidak mengikuti asuransi kematian, di mana sebelum tenor ataupun sebelum kewajiban pinjaman itu selesai dan tutup usia duluan, maka nggak mau, itu adalah keluarga yang bakalan bertanggung jawab. Meskipun ya sebenarnya menghindar ya bisa aja, cuma apakah kemudian kita merelakan jaminan yang dijaminkan oleh pemohon kredit yang dalam hal ini mungkin orang tua, bahkan saudara kandung, seperti itu. Nah, kebanyakan apalagi pinjaman KUR itu ataupun anggapan dari masyarakat, anggapan dari sewaktu saya masih bekerja di Bank Mandiri waktu itu, kebetulan saya bertugas ataupun marketing kredit usaha rakyat itu ya, di mana untuk pelaku usaha dalam hal ini nasabah ataupun calon nasabah biasanya agak keberatan terkait dengan potongan yang di mana dipotong di awal di pencairan awal tentang asuransi kematian ataupun asuransi kebakaran jaminan seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi pertimbangan? Karena kalau para UMKM itu mikirnya agak pendek seperti itu. Maksudnya mikirnya itu orang saya cuma mau pinjam 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun. Namun faktanya umur itu kan tidak ada yang tahu. Memang yang dikeluarkan pada saat kredit awal itu agak lumayan. Bahkan ada programnya ataupun sistemnya itu yang menyetor sendiri terkait dengan asuransi itu, ataupun memang kalau di Bank Mandiri waktu itu, sewaktu saya masih kerja di sana, dan di mana asuransi itu langsung otomatis dipotong dari pencairan. Jadi pada saat pencairan dicairkan kepada rekening nasabah, itu juga dipotong sebesaran asuransi yang diikutkan. Memang dalam asuransi ini tidak bisa dibaca tergantung terkait dengan angkanya, karena tergantung dengan siapa penyalur asuransinya ataupun asuransi apa. Dan bahkan umur itu juga mempengaruhi besar tidaknya. Nah, pada saat teman-teman sudah mengikuti asuransi kematian ataupun kebakaran, di mana hal-hal yang tidak diinginkan, tentu kan pada saat kita tutup usia kan
kita tidak mau meninggalkan ataupun mewariskan hutang kepada anak-anak kita yang mungkin itu tidak tahu akadnya seperti apa dulu. Nah, asuransi ini hadir kemudian untuk menjamin itu. Memang fakta ini yang saya rasakan sebagai marketing kur dulu pada saat COVID itu benar-benar sakit pihak asuransi. Kenapa? Karena yang tutup usia pemohon kredit ataupun nasabah di masa COVID itu sangat banyak, teman-teman. Akhirnya dari asuransi itu lumayan kewalahan seperti itu, karena kan klaimnya juga banyak seperti itu. Namun yang jangan khawatir kalau selama sudah tanda tangan di atas materai ataupun sebelum perjanjian sudah ada tentang potongan asuransi ataupun kita bayar sendiri, meskipun pihak asuransi ini kemudian kolab ataupun sudah tutup bangkrut, maka bakalan negara yang hadir nantinya, karena kan di cover sama negara. Yang tak kalah penting dari fungsi asuransi ini, di sini saya tegaskan saya tidak di-endorse sama pihak asuransi, cuma saya kasihan melihat ataupun membaca komentar dari salah satu teman kita yang berkomentar di video sebelumnya bahwa itu pinjaman orang tuanya semasa hidupnya di akhir-akhir itu usahanya mengalami bangkrut, bahkan tidak bisa membayar. Kemudian yang terakhir itu tutup usia, di mana sekarang pihak perbankannya itu minta pertanggungjawaban kepada eh, si ahli waris ini, seperti itu. Kalau memang nasabah ini ikut asuransi, tentunya kalau saya dulu, saya juga mengalami nasabah yang tutup usia, di mana dulu itu pinjamnya 200 juta. Baru 3 kali angsuran tutup usia, saya dapat kabar dari salah satu saudara dan kerabatnya bahwa meninggal, saya langsung datang ke rumah duka. Kan nantinya itu ada, kebetulan waktu itu istrinya juga sudah meninggal, di mana tinggal anak kecil, anaknya satu yang masih baru masuk SMP yang tidak tahu terkait dengan ini. Maka saya komunikasikan coba dengan pihak keluarganya ataupun saudara dari almarhum tersebut. Kemudian kebetulan nasabah ini ya memang saya wajibkan untuk ikut asuransi seperti itu. Nah, pada saat itu saya proses, Bu, ini coba saya bantu proses klaim asuransinya yang harus disiapkan, yaitu adalah ahli waris sampai kecamatan waktu itu. Kebutuhannya itu, kemudian keterangan dari dokter, keterangan kematian, dan saya proses. Alhamdulillah, dari pinjaman yang baru ngangsur 3 kali, itu jangka waktunya 5 tahun, 60 bulan. Kemudian, ya udah selang berapa lama, 1 bulan, 2 bulan cair, langsung dibalikkanlah dari pihak perbankan melalui saya waktu itu jaminannya ke pihak ahli waris. Karena ahli warisnya itu masih kecil, masih SMP, jadi saya minta pertanggungjawaban ke yang bertanggung jawab terhadap penyerahan dokumen ataupun sertifikat rumahnya yang dijaminkan itu adalah keluarganya. Ada dua yang saya tahu, ada dua asuransi pada saat kita pinjam kredit, baik kur ataupun non kur, bisa Kupedes ataupun pinjaman KUM kalau di Mandiri. Yang pertama asuransi kematian itu, kemudian asuransi kebakaran. Di mana fungsinya asuransi kebakaran itu pada saat jaminan ataupun usaha mengalami kebakaran, itu juga bisa diklaimkan, teman-teman. Namun dalam praktek tentang asuransi ini, setiap perbankan baik di BRI maupun Mandiri itu beda-beda teknisnya. Cuma yang mau saya edukasi, jika teman-teman sekarang mau pengajuan kredit kepada perbankan untuk pengembangan usahanya, jangan lupa ikut asuransi, minimal asuransi kematian. Memang kalau kita sehat-sehat sampai selesai itu harapannya, tapi umur tidak ada yang tahu. Ya sudah, anggaplah kita itu kan sebenarnya asuransi itu kan silang, subsidi silang seperti itu. Artinya dari ini kemudian dikasihkan ke ini. Ya kalau kayak BPJS lah seperti itu. Kalau kita belum tutup usia, ya alhamdulillah seperti itu. Ya yang penting selama kita pinjam, keluarga kita aman. Dan tentunya hal-hal yang sifatnya itu sangat sensitif, yaitu keluarga, dan kemudian misalkan anak-anaknya kita nggak tahu apa-apa, nah ini tidak dibebankan oleh pinjaman seperti itu. Kan kita tidak mau mewariskan pinjaman kepada anak cucu kita. Yang lebih-lebih itu kita mewariskan mungkin harta, baik itu pendidikan maupun harta secara uang. Jadi kalau memang teknisnya ada beberapa informasi yang masuk ke saya, yaitu, oh Pak, ini kalau di bank ini tidak ada asuransi. Jadi asuransi itu teman-teman ada yang ditawarkan,
ada yang memang harus wajib seperti itu. Contohnya kalau kayak saya dulu waktu kerja di Bank Mandiri, itu langsung diwajibkan. Artinya seluruh nasabah itu wajib mengikuti asuransi. Kenapa? Ya hal-hal yang tidak terduga itu biar aman seperti itu. Ada juga pihak perbankan tertentu yang mungkin bank sebelah seperti itu, di mana asuransi itu tidak ditawarkan. Memang keuntungannya teman-teman, keuntungan jangka pendeknya pada saat kita tidak mengikuti asuransi, yaitu potongannya itu sangat sedikit ataupun hampir tidak ada potongan pencairan itu, di mana kalau di Mandiri waktu itu karena langsung dipotong seperti itu. Agak sangat terasa. Namun sekali lagi ini untuk keamanan teman-teman yang minjam seperti itu. Meskipun dalam teknisnya kalau sekarang ya kalau teman-teman kebutuhan pinjaman kepada perbankan dalam hal ini mungkin BRI, Mandiri, BNI dan lain-lain, sebisa mungkin teman-teman harus ikut asuransi kematian minimal. Itu minimal ya. Dan kalaupun pada saat akad itu tidak ada tulisan terkait dengan potongan apa ataupun tidak dibicarakan tentang asuransi, sebisa mungkin pada saat survei ataupun pada saat komunikasi awal, asuransinya seperti apa, itu penting ditanyakan dan itu juga haknya teman-teman. Kenapa pihak perbankan itu tidak semua mewajibkan? Karena asuransi ini kan sebenarnya pihak di luar perbankan, artinya bukan satu kantor dari perbankan. Namun, kalau kayak Mandiri itu kan kenapa kemudian wajib ya? Maksudnya yang antisipasi itu, meskipun bukan satu kantor, artinya beda perusahaan, ya juga menjaga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap nasabah, bukan cuma mau soal bunga seperti itu. Memang membayar asuransi itu sangat berat dan potongannya itu ya mungkin bahkan mungkin hampir 1 kali angsuran seperti itu, tapi di sisi lain itu untuk menjaga keamanan dari keluarganya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ataupun tentang edukasi asuransi pinjaman KUR ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau mengembangkan usahanya. Semoga usahanya sekeluarga diberikan kesehatan dan usahanya diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga usahanya selalu sukses dan sehat selalu. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.